Gila, sekali geber semua orang liatin loh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di sini. Dan gue hari ini mau nyoba motor MV Agusta F3 675. Dia katanya tuh udah ganti lampu belakangnya. Aslinya tuh sena kan di sini. Cuman sena sekarang jadi nyatu. Jadi nyatu ke dalam. Terus knalpot pakai standar karena F3 gila ya, keren banget ya, 3 gitu. Single arm, terus spakbor udah karbon. Di sini juga ada karbon. Ini aslinya tuh putih karena MV Agusta F3 tuh ngeluarin tuh warna putih sama hitam. Cuman kalau ini dia dibikin ada hitamnya, hitam doff gitu. Terus velg dimerahin dan rem dari bawaan dari sana udah Brembo ya. Gila sih, keren banget. Lampu depan yang diamond gitu. Spionnya juga ada karbon. Spionnya itu juga ada sekalian sama sena di depan. Oke, upside down, double disc kayak biasa. Dan orinya dia itu shocknya udah sucks, 3 silinder. Langsung kita coba yuk motornya. Dan kalau yang kalian expect, biasanya pencet ke dalam itu nyalain, tapi ini pencet keluar. Oke. Klakson kayak biasa. Terus udah starter dah, semuanya overall sama. Ya langsung kita coba ya motornya. Dari suara 3 silinder ini, tapi sayangnya belum ganti knalpot. Kalau udah ganti knalpot tuh bunyi udah kayak mobil supercar, tau gak? Dan jujur orang-orang tuh pada bilang kalau motor ini tuh panas banget ya. Cuman buat gue sih biasa aja sih. Quick shift nih. Yo. Cuma kalau F3 675 ini atau kayak dragsternya si Oscar, itu kalau misalkan turun gigi dia masih belum bisa downshift. Baru itu kan udah pada quick shift dan downshift. Kalau ini cuman quick shift doang, cuman ke atasnya doang. MV itu motor Itali, jadi sama kayak Ducati, bensin. Dia di sini nggak ada takaran bensin, jadi kita harus isi bensin sekalian. Ini untuk pengukur suhunya. Dia ini sekarang ada di bawah dari normal. Kalau ini udah panas banget sih di sini. Itu biasa kalau di jam-jam 12 tuh biasa tuh baru tuh panas kayak gitu. Oke, lampu merah di sini lumayan lama juga. Wow, dan panasnya udah naik. Kita matiin aja dulu ya. Kalau yang sportnya tuh ada F3 ini, ada yang F4. Kalau F4 tuh setahu gue 4 silinder. Pokoknya dia kan knalpot di belakang. Dia tuh knalpotnya di belakang. Itu ada 4. Kalau ini kan 3, cuman di samping. Dan kalau kata miliknya sendiri sih, ini panas banget, cuma nggak selebay Ducati 848 Evo katanya sih. Jadi terhitung ini masih tidak begitu panas sih, masih bisa dipakai untuk harian. Buat lari ya, coba kita lari. Oh, gila. MV Agusta itu dia kan 3 silinder ya, sama kayak MT-09, cuman bunyinya itu nggak sehalus MT-09. Kalau ini tuh lebih kasar gitu. Bawaannya tuh pengen narik mulu. Gila. Gue suka banget sih. Apalagi kalau udah ganti knalpot tuh kan bunyinya meledak-meledak gitu ya biasanya ya, kayak punya Brian. Enak banget sih pastinya. Dan karena kasar bunyinya, terus bisa quick shift, jadi gantinya tuh udah kayak mobil supercar bunyinya. Kasar tapi quick shift tuh gimana gitu jadinya. Ngisi pakai Pertamax Turbo dan semuanya itu total 120 lah. Mungkin kalau habis banget itu mungkin bisa sampai 150. Set, motor langsung berat banget. Kayak bawa jerigen. Yuk, langsung balik lagi ke teman-teman. Kalau pakai Pertamax Turbo dan
Emang lebih disarankan pakai Pertamax Turbo sih. Kalau Shell ya mungkin kalian pakai V-Power. Karena ini emang tenaga tinggi, jadi oktannya pas buat motor kayak gini. Tadinya tuh sebelumnya dia ini kan pakai knalpot yang 3 gitu. Suaranya gila, keluar banget. Gara-gara tuh jatuhnya kayak free flow-nya gitu. Jadi berisik banget. Jadi waktu dia manasin tuh bener-bener menggema kemana-mana. Dan akhirnya diganti standar lagi karena tetangganya sih katanya banyak yang komplain. Padahal dia nggak hitungan itu nggak geber sama sekali. Cuman ya namanya tetangga lah ya. Kadang ada yang ngerti hobi kita, kadang juga ada yang enggak. Dan jujur sampai sekarang sih gue belum nemu titik panasnya ya sama sekali sampai sekarang. Karena pagi itu masih dingin-dingin aja. Gila, sekali geber semua orang liatin lah. Padahal geber dikit. Geber kecil dong. Bagian tripnya itu ada di bawah. Ada di dia sekarang lagi pakai trip 2. Kilometer baru 6.000. Wih. Asli, gue rasanya tuh nggak udah deh mainin quick shift ya, karena enak banget. Bener-bener gue nggak nyentuh kopling sama sekali. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, gue nggak nyentuh kopling. Ya, gila. Cuma kalau namanya motor Itali ya kalian ngerti sendiri lah. Kalau namanya spare part udah pasti mahal banget. Tapi kalau masalah kenyamanan, nope sih menurut gua ini. Karena joknya di sini keras, jok belakangnya juga kecil, buat cewek kasihan. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai motor ini? Apakah menurut kalian keren? Kalau gue jujur sih, gue akuin ini motor emang kelihatan keren parah. Maksudnya dari segi kalau orang mau ngeliat ini tuh motor keren. Cuma kalau masalah panas ya udah pasti motor Itali. Kalau masalah kenyamanan, ya 50 lah gue. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya sih ya 50 lah gue, jadi nggak 100% enak banget. Oh, dia kalau misalkan nandain, kalau misal standar masih turun, itu tuh ada lampu warna kuning ya. Tapi kalau misalnya kita naikin ya, coba kita naikin ya. Mati. Gue turunin lagi, nyala lagi. Ya, oke nih dia. Kalau kalian mau lihat lampu sennya, kita lihat tuh, dia nggak ada hazard ya by the way. Oke, jadi itulah dia. Nih, bagian lampu depannya, lampu diamondnya. Di spakbornya pun juga ada tulisan MV, keren banget ya. Saya udah lecet. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai motor ini? Keren. Kalau gua bentuknya keren banget sih sumpah, kayak alien gitu ya. Cuman kalau capek, iya asli ini emang capek banget motornya. Wow loh. Dan ini by the way ini ABS ya. Oke. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.